Yesus bukan Tuhan lah. Berarti jadi Loh, anak buah sekarang kan Yesus. pemegang kekuasaan siapa? Pemegang kekuasaan itu raja. Ya, Bapak Ini kan Bang, anak buahnya pada Yesus. saat Yesus jadi manusia, yang pegang kekuasaan Bapa itu siapa? Yesus apa? Makanya saya bilang, kamu harus mengerti arti kata raja. Raja itu artinya pemegang raja di Cianjur, berarti kamu memegang wilayah Cianjur. Kamu raja di Arab, berarti kamu memegang kekuasaan Jazirah Arab. Bagaimana dengan kalau dia raja di sorga dan di bumi? Itu kau tanya lagi sama Luga. Nah, pertanyaannya, Yesus ngaku raja. Di mana dia raja, tolol? Loh, emang Jawab. Yesus pernah jadi raja di bumi gitu? Kapan dia pernah jadi raja? Ya, makanya kau cari, dongo, kau cari, pelajari, tolol. Iya, di ayat mana, Bang? Enggak ada, aku cari udah. Ya, kau cari. Kau belajar, kau jangan jadi pemalas, kau nanya mulu kau, tolol. Aku Kan baca Abang Gembel. kejadian sampai Wahyu enggak ada. Agama Abang. Gimana Aku ayatnya? cari Tunjukkan dari kejadian dalilnya. sampai Wahyu enggak ada ini, enggak ada. Dari kejadian sampai Wahyu ini. Makanya kau sekolah, kau pelajari bahasa Indonesia. Apa arti raja, apa arti Tuhan. Ketika Yesus mengaku raja, itu artinya apa? Kau harus pelajari di mana dia raja. Kalau dia raja cuma di Indonesia, nggak apa-apa, kau nggak usah tuhanin. Ini, Tapi Bang, kalau kita dia bicara raja di sorga, awas kepala kau dipotong nanti. Gini Bang, kita bicara dalil. Dibelah Abang pala punya kau. Alkitab kan? Abang punya Alkitab kan? Nah, di ayat mana itu mengaku raja Nah. di bumi? Ya, saya tentu punya ayatnya. Tapi kan kadang-kadang kan orang-orang yang berdebat melawan saya ini kan kadang-kadang katanya lebih paham Alkitab. Makanya saya tanya balik. Kan kau yang lebih paham. Giliran Yohanes 17 ayat 3, pintar muncung kau menampilkannya bahwa Yesus utusan. Taunya kau ayatnya. Kenapa ketika Yesus mengaku raja, kau nggak pernah pelajarin? Kepada Dongo. diberikan kuasa di surga dan di bumi. Nah, kapan dia pernah berkuasa di bumi? Buktinya dia di bawah kekuasaan Romawi. Ya, dia kekuasaannya sebagai nabi atau sebagai raja? Sebagai dia dibantah oleh Romawi, berarti di bawah kekuasaan tentara Romawi waktu itu. Bukan dia berkuasa. Yang kencang suara kau, Udin. Suara kau kencengin. Iya, Bang Munir suaranya. di bawah. Bang Munir Di bawah suaranya kekuasaan Romawi kecil waktu itu. banget. Sinyalnya nggak bagus. Sinyalnya dia merah itu. Bagus merah dia kak. Tapi Headsetnya kalau murah. merah tuh biasanya putus-putus. Kalau ini Banyakan berak dia itu. Makanya jangan banyak berak tahu. Dia Berak nongkrong mulu sih tahu. kayaknya itu. Aku tahu ayatnya. Itu katanya gini, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Nah, itu kan kapan Matius dia pernah 18 ayat berkuasa 28 di itu bumi? Pak Munir. Buktinya dia di bawah kekuasaan tentara Ya, Romawi waktu itu, diintimidasi, disidang, itu di bawah kekuasaan, bukan dia berkuasa. Nah, ketika oke, cukup. Sebentar. Ketika Yesus diperhadapkan kepada Pilatus sebagai penguasa Romawi, Pilatus berkata kepada Yesus, "Aku berkuasa menyalibkan engkau." Yesus berkata, "Kamu tidak punya kuasa sedikit pun atas diriku apabila kekuasaan itu tidak diberikan dari atas." Jadi engkau adalah raja. Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentulah hamba-hambaku akan melawan." Nah, pertanyaannya, Yesus ini rajanya di mana? Itu yang kau cari. Dongo. Ya, masalahnya Tempeleng nanti kepadaku pala telah kau. diberikan kuasa di surga dan di bumi. Iya, dia berarti dia diberikan kekuasaan sebagai nabi atau sebagai raja. Itu yang kau perlu pelajarin. Sebagai apa? Berkuasa surga dan di bumi. Berarti di surga juga berkuasa, bukan sebagai Tuhan. Iya, dia jabatannya apa? Nabi apa raja? Utusan. Oh, Rasul sih si tolol ini. Yesusnya ngaku raja, tolol. Di mana dia ngaku raja? Di Alkitab nyampe aja itu, dia kan? ngaku utusan. Masa dia ngaku raja? Dia ngaku utusan loh. Iya, dia diutus. Sebentar, dia diutus ke bumi sebagai nabi, Karena dia diutus sebagai nabi, atau diutus sebagai raja? A atau B? Jawab.
A. Nabi. Nabi. Heeh. Salah. Tolol banget ini anak satu nih. Baca 17 ayat Gobloknya 17, kelewatan. Yohanes 17. Dia diutus ke bumi itu sebagai raja, tolol. Lu tahu tuh? Coba buka Matius 16 ayat 28. Anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Raja itu pemegang kekuasaan. Ya oke, di mana kekuasaannya? Siapa prajuritnya? Ayo. Siapa orang? Nah itulah yang perlu kau cari. Kau yang cari. Ada. Jangan kau nanya-nanya. Prajurit Dongo. Cuman Ada di situ ayatnya. Cari dong. Siapa prajuritnya? itu prajuritnya cuma 13, itu pun satunya berkhianat itu, si Yudas. Masih ada di situ. Coba kau baca. Cari terus. Raja dari mana? Ku kasih waktu kau. Masih ada kok prajuritnya di situ. Raja prajuritnya cuma 12. Itu pun kalau beli pedang Hati-hati kau bicara. Yesus itu pun beli pedang aja nggak bisa ngajak urunan Yesus. Siapa yang punya pundi-pundi, jualah jubahmu untuk membelikan pedang, berjaga-jaga. Gini bang, kamu Kan jangan dia- lari dulu kemana-mana dia kan dong. kalau dia diutus menjadi raja di bumi, Raja dari mana? yang utus dia siapa? Apa? Yang diutus dia Bapak. Ah, bapak Oke, itu terus? siapa? Yesus juga. Ya Bapak itu ya bapaknya. Kok Bapak itu siapa? Yesus juga berarti. Bapaknya itu. Bapaknya itu siapa? Yesus atau orang Iya, lain? Atau bapaknya Yesus. Ya sebentar. Bapaknya Yesus itu kan ya bapaknya Yesus. Yesus anaknya. iya, Bapak ya bapaknya siapa, bapaknya. Bang? Ya bapaknya ya Bapak. Iya, Ya siapa? bapaknya ya Allah. Ya bapaknya Ya siapa? Allah. Allah itu siapa? Allah. Allah. Berarti Allah yang itu Tuhan siapa? yang mana nih? Yesus apa bapaknya? Makanya kau kan kalau kita ingin melihat Tuhan, kita cari siapa yang rajanya, karena yang memegang kekuasaan itu seorang raja. Siapa yang di situ ngaku raja? Berarti yang Tuhan yang rajanya, yang Yesus ini, bapaknya bukan. Iya. Itu Jadi begini, Ribet ini amat, Yesus Bang. begini. Allah itu bapaknya siapa? Oke, sekarang saya tanya. Yang ngaku raja kan Yesus, ya kan? Yesus kan berkata anak manusia akan datang sebagai raja, Matius 16 ayat 28. Terus di banyak sekali situ di Lukas 1 ayat 33. Terus di Yohanes 18 juga Yesus ngaku raja. Bahkan ketika Yesus disalib juga tertulis inilah raja orang Yahudi. Nah, Yesus itu kan ngaku raja. Ya kan, ngaku raja. Pertanyaannya dia kan rajanya di mana? Yesus ngaku raja di sorga. Kalau Yesus ngaku raja di sorga, berarti kan dia Tuhan. Karena yang bisa jadi raja di sorga itu cuma Tuhan. Nabi nggak bisa. Nabi di sorga jadi kacung, nggak bisa jadi raja. Jadi pembantu semuanya. Allah itu siapa? Jadi Allah itu siapa yang menciptakan si Yesus itu siapa Allah itu? Enggak. Sebentar dulu, kamu diam dulu ya. Berarti Bapa dengan Yesus itu adalah satu. Karena Yesus itu mengaku raja, berarti Yesus itu satu dengan Bapa. Oh, berarti abang ini paham Makanya tunggal ya? Yesus ngaku raja. Paham Trinitas ya abang nih. Ya betul. Jadi memang Bapa dengan Yesus itu satu. Makanya Yesus ngaku raja. Kalau Bapa dengan Yesus tidak satu, Yesus nggak bisa ngaku raja. Karena yang raja akan tetap Allah Bapa. Tapi karena Yesus mengaku raja sebagai pemegang dan owner. Raja itu owner, pemilik. Lu tau nggak? Raja itu pemilik. Kalau dia dibilang raja sorga, berarti seluruh sorga punya dia. Atas nama dia. Makanya ketika Yesus menyembuhkan, mengusir setan, itu pakai atas nama Yesus karena dia owner. Mana ayatnya? Yohanes 16 ayat 18. Segala yang Bapa punya adalah aku punya. Makanya Yesus dan Bapa itu satu. Gini bang, Nggak bisa lu. berarti abang kan paham Trinitas nih. Tiga menjadi satu. Nah, Ya. di sini ada ayat di Ulangan 6 ayat 4. Yesus mengatakan, wahai orang Israel, Allah itu Tuhan kita. Ah, itu gimana? Allah itu Esa. Dia mengatakan Esa loh. Esa itu. Esa itu satu. Bukan tiga. Bukan. Kok jadi kau yang ngejelasin sih? Jangan kau baca kitab, kau yang jelasin. Kalau kau baca kitab, kasih juga ayat juga yang menjelaskan. Jangan diri kau yang menjelaskan. Ya kan? Kau memakai kitab suci untuk memuaskan nafsu kau. Jadi gini.
Gini, Allah itu Esa, artinya bukan berarti Esa tidak bisa diapa-apain. Allah Esa itu terdiri dari 3, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Tuhan. Mana ayatnya? Di dalam perjanjian lama, ketika Simson ingin memukul bangsa Filistin, dia dikatakan maka Simson berkuasalah Roh Tuhan atas diri Simson. Roh Tuhan ini siapa lagi ini? Yang tadi ada Tuhan, sekarang ada Roh Tuhan. Roh Tuhan siapa lagi? Abang ini berbicara berasumsi. Bang, Bahan Kok berasumsi Trinitas ini itu nggak ayatnya ada ada? Yesus ajarkan. bentar. Ada Yesus ayatnya nggak di pernah situ tolol. ajarkan Itu Roh bahan Tuhan itu siapa? Trinitas. Yesus nggak Roh pernah. Tuhan itu di Goblok. Bang Dengerin dulu. Bang Palestin sebentar. Esa itu kesatuan, bukan satu tunggal, ehad bukan, kesatuan. Jadi mau 5, yang penting Iya, dia jadi di satu, situ dia Roh Tuhan, kesatuan, karena di gitu. Kak Indomie naikkan Bang Almir. Kak Indomie, tolong naikkan Bang Almir. jangan semua naik, nanti ribut lagi semua. Iya, Untuk nggak yang ini minta aja. naik, nggak aku naikin. Jangan nanti Yang di nggak sini minta. bukan mau ribut, di sini mau dialog. Enggak, begini Bang, Jangan. yang nggak minta Ini aja naik, sudah nggak aku 3 naik. orang ngomong, mau naikin lagi si Almir, mau 10 orang gitu. Masa mau dialog 10 orang sih, orang stres. Dialog itu satu arti biar jelas. Iya, makanya Di dalam perjanjian makanya- lama, sebentar. Makanya aku juga salut Bang Luga, aku juga salut. Biasanya sama Bang Munir ini pada ribut, wah pada terguncang. Sekarang kok pada tertib sama Bang Luba, salut aku beneran. Lanjut. Loh iya kan Aku saya tambah sedikit bilang dulu. saya ini singa, dia ini anak kucing. Luga, aku tambah sedikit aja, Luga. Dikit aja. Ya udah tambahin. Ya, Bro Palestin begini ya, kita main nalar aja ya. Jadi kalau Jangan kamu bilang- bernalar. Ada dalil. sabar dulu. Kalau kamu bilang 1 itu sama dengan Esa, kenapa nggak di ayat itu digantikan aja langsung 1, bukan pakai Esa begitu. Jadi kita main logik aja. Esa itu Jadi tidak 1 sama dengan sama 1. Esa itu, Esa iya. itu tidak sama dengan 1, tidak sama. Betul, makanya Bro Palestin itu harus dikoreksi ya. Ya, lanjut Luga. Lanjut Bang Luga. Ya, jadi gini, di dalam perjanjian lama juga di situ ada Tuhan, ada Roh Tuhan. Nah, kenapa orang Muslim, kenapa Juma atau tokoh-tokoh Islam tidak pernah mengangkat topik Roh Tuhan? Kenapa hanya Allah Esa, tapi kenapa nggak pernah diangkat topik Roh Tuhan ini? Di Hakim-Hakim pasal 16, maka Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Di 1 Samuel 17, maka Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ya, di Kejadian 1 ayat 2, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Kenapa mereka tidak mau membahas tentang Roh Tuhan ini? Kenapa? Karena nanti ketahuan bahwa memang Tuhan itu Tritunggal. Ada Tuhan, ada Firman, ada Roh Tuhan. Kapan Yesus Itu menjelaskan perjanjian lama konsep loh. Tritunggal? Kapan? Yesus kan sudah bilang, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roh Allah itu 1. Yesus sebagai Firman. Lalu Bapa, berarti udah 3 di situ. Bodoh. Ngaco. Kok ngaco sih? Yesus bilang, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roh Allah sama Allah bedanya apa? Berarti itu bukan dia Bang, itu atas kehendak sang Bapa kan? Berarti dia Oh, jadi Bapa. dia tanpa kehendaknya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, tetapi yang membuat mujizat itu Roh Allah. Lo tahu nggak Roh Allah itu siapa? Coba jawab. Roh Allah itu siapa? Apa jawabnya? Jawab. Lah, Roh Allah itu kan kata kalian itu Yesus juga. Tuh, itu aja lo nggak tahu. Bapa Roh. Makanya kau sekolah kalau diajarin, jangan kau. Dari mana muncung coba kau. konsep Tritunggal? Iya, Roh Allah itu diajarkan apa sama artinya? Yesus. Iya, Yesus kan bilang aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roh Allah ini siapa? Roh Allah siapa? Dia itu Bang, dia tidak bisa berkehendak tanpa. Iya, yang kutanya Roh Allahnya siapa? Kau jangan lari-lari kalau ditanya, malah mau lari Udah lagi. jawab dia tuh Luga. Orang Nggak gila. paham dia tuh. Makanya kalau kau nggak tahu kau diam, berkehendak. Kan mereka kan hanya bersembunyi di situ. Itu semua kehendak Bapak, betul kehendak Bapak. Tapi Roh Allahnya ini juga lo bahas ini. Roh Allahnya ini segede bagong ini.
Itu juga lo bahas di agama lu. Yakub juga kepenuhan roh Gembol. ada itu. Kepenuhan roh Allah juga itu, bukan hanya Yesus. Roh Allah itu adalah rohnya Bapa. Berarti ada Bapa, ada rohnya Bapa, ada Yesus. Berarti Tritunggal. 3 di situ. Ada firman, ada rohnya, ada Bapa. Bapa itu pemikirannya, Yesus itu perkataannya, Roh Kudus itu rohnya. Satu dalam satu kesatuan. Banyak kan nyedot teteknya aja ibu sih si kawan ini. Nggak nyampe mereka itu Luka. Nggak nyampe. Makanya jangan minum susu basi. Konsep Tritunggal aja yang biarkan bapak-bapak pendeta gereja. Gak ada Oh, Yesus. Bapak Pendeta itu Matius 12 ayat 28 itu kok baca kok jadi Bapak Yesus Pendeta sih? sudah dibohongi Di sini nggak ada Paulus. pendeta, sini udah nabi. Kok pendeta pula kau bawa-bawa? Kok lari ke si Paulus? Itu roh Allah itu apa kok jadi dibohongin si Paulus? Udah turunlah kau, turun. Kasihan nanti mati pula kau. Nggak nyampe mereka di Luka. Meninggal pula. Karena mereka ini pembohong, makanya kalah dalam berdebat. Orang pembohong semua kok. Pembohong dari mana? Tuhan kalian aja ngaku utusan, kalian bilang Tuhan. Iya, dia diutus sebagai raja atau sebagai nabi. Harus jelas. Diutus, betul. Diutus sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai raja, sebagai anak tunggal, sebagai apa? Dia nggak berdoa. Yesus aja berdoa. Jawab pertanyaanku, jangan kau lari-lari. Topiknya beralih lah. Iya, kan gini, trik setan itu emang begini. Dia memang gini. Jadi trik setan si kurang ajar ini, jadi gini dia. Ketika dia bertanya satu, kita jawab, dia nanya lagi. Nah, kalau kita nggak pinter, akhirnya kita sibuk ngurusin pertanyaan dia. Padahal itu sebenarnya permainan setan. Itulah penyesatan setan terbesar. Makanya kita harus stay di satu topik, biar mereka mati kegencet. Kayak ini Luga, jadi kayak babi ngejar ekornya Luga. Iya. Udah dijawab, dia ntar nanya lagi yang lain. Nah, kalau kita nggak jeli, kita yang kalah. Makanya saya tahu Tuhan ngingetin saya. Nah, nih mau lari dia nih. Gencet palanya kata Tuhan. Saya gencet, habis, pecah. Bang. Karena trik mereka cuma gitu doang. Nah, Jadi, jangan lari kayak dia kau ya. Yesus itu sebagai raja kan. Tapi Ya. yang nyipta Yesus itu siapa? Allah. Dalam paham Abang Allah. Ini Ketika Yesus begini bro, kamu juga jangan terlalu bodoh. Ketika orang mengaku raja, kau selidiki dulu dianya raja ini, dia raja di mana nih? Jangan-jangan nanti kepala gue yang dipotong. Jangan dulu muncung kau Dulu, kecepatan ngomong dia diciptakan. Harusnya gini, Jangan dipotong Bang dulu. Yesus ngaku Jangan raja. potong dulu. Sebentar Sebelum gini saya ya. ngomong. Oke. Sebelum saya ngomong. Ini Bang, Abang punya anak. Itu anak Abang itu dari gen Abang. Dari keturunan Abang. Ya. Yang ngatur anak itu siapa? Yang ngatur anak Abang itu dari dia kecil kasih makan sampai dia besar Bapaknya. siapa? Oh, bapaknya. Abang ya. Abang yang ngatur. Ketika dia mengaku dia raja, lebih hebat dari Abang, dia yang ngatur Abang. Durhaka enggak? Dalam paham Abang. Berdosa enggak dia? Oke, saya jawab ya. Ketika anak saya menjadi raja, misalnya Jokowi menjadi presiden, apakah Jokowi menjadi menghina ibunya ketika ibunya tidak menjadi raja? Dia bapaknya, ibunya jatuhnya ibu suri. Memang tetap dihormatin tetapi bukan raja. SBY, ketika SBY jadi presiden, apakah dia langsung pukulin mamanya bapaknya? Kan tidak. Dia tetap menghormati bapaknya sebagai bapak. Sebagai bapak, bukan sebagai raja. Yang raja tetap anaknya. Jangan anaknya jadi raja, bapaknya gelendotan di tahta juga. Nggak bisa begitu. Yang jadi raja adalah anak. Anak tugasnya menghormati. Menghormati loh. Bukan memberi.
ketika anak sudah menjadi raja, maka seluruh keputusan itu ada dipegang oleh sang raja. Ya. Tapi seorang anak tidak mungkin melawan bapaknya karena semuanya itu berasal dari bapaknya. Tetapi yang memegang kekuasaan tetap adalah anak. Makanya ketika lo tidak mempercayai Yesus sebagai raja, hukumannya dibunuh. Cuma satu, hukumannya dibunuh. Berarti konsepnya Makanya dia saya tetap bilang tunduk, Yesus itu bukan nabi. konsepnya dia tetap tunduk pada Allah. Oh, dia tunduk kepada. Ya, Berarti tetapi yang Tuhannya jabatan siapa? rajanya bukan berarti jadi hilang. Berarti Dia tetap yang jadi Tuhannya raja. siapa? Berarti sekarang yang Loh, Tuhannya siapa? kalau dia Yesus menjadi apa raja, Allah? yang Tuhannya Yesus dong. Bapak dan anak. Oh, bapak dan anak, dua-duanya Tuhan itu. Karena kalau kita ngomong Tuhan, itu pemegang kekuasaan, pemegang kekuasaan. Nah, yang memutuskan segala sesuatunya itu keputusan pada raja, nama raja. Kau ketika menolak Yesus saja, ya kau dibunuh. Hanya itu undang-undang yang berlaku. Nah, kenapa Yesus bisa jadi raja? Karena Yesus itu adalah Bapa itu. Firmannya Bapa, Yesus itu satu, dengan makanya dia bisa menjabat raja. Yesus dengan Bapa itu satu. Dia Bapa itu konsep, pikirannya, Yesus itu hatinya, Roh Kudus rohnya. konsepnya kalau Tuhan itu Apa? nggak perlu Dengan Bapa itu dua orang. Sehingga satu orang tunduk kepada orang yang lain. Bapa dengan Yesus itu satu orang. Itu perkataannya Bapa. Oh iya, perkataan boleh tunduk nggak kepada pikiran? Ya tunduk dong. Perkataan kan yang memberi di situ perkataannya. Ya, perkataan tunduk dong sama pikiran. Bapa itu pikiran, Yesus perkataan. Kuasanya itu rohnya. Itu satu orang. Itu Tuhan. Makanya Yesus mengaku raja, berarti Yesus adalah Tuhan. Apa yang ada di otak kau, aku tuh udah tahu. Semua yang ada di otak kau tuh aku udah tahu. Ketika Yesus mengaku raja, pelajari lagi, jangan sampai kau mampus. Kasihan di kaunya. Tapi kau tapi kan kitanya nggak tegang lihat kau dibakar di sono. Ketika Yesus mengaku raja, kau pelajarin dia raja di mana, bahaya. Ketika Yesus mengaku raja, itu bahaya buat nyawa kau. Bahaya buat nyawa. Halo? Halo? Iya ada. Di ya aku bang, ya sih bang. jelas ya. Di aku sih jelas ya. Kang Re ada nggak Kang Re? Ada Indomie. Ada jelas. Iya. Oh Bang Luga itu apa namanya? Jaringannya Halo? merah itu. Jaringanmu tuh merah tuh. Oke. Jelas tadi sampai di Oke. Ya. sampai di surga. Bang Munir tumben Ketika kalem Yesus ya. mengaku raja, itu tolong di apa? Bang Munir tumben Apa? kalem. Bang Munir tumben kalem, biasanya ribut. Iya, dia kan Belzebulnya yang di belakangnya dia udah saya tampar muncung Belzebul yang nikat dia tadi. Ya kalem dia. Ada tepok muncungnya si Belzebul yang nikat si Munir tadi. Makanya agak diam si Munir kan. Halo? Halo?
Bro Herman, mau tanya bisa nggak ya ke kalian ya? Bang, Tuhan itu sifatnya kan suci kan? Suci, mulia, suci ya. Kalau dia sifatnya wujud kayak manusia, otomatis dia kan kayak kita. Ada buang air kecil, buang air besar. Berarti Itu kan kata kau. berarti dia ada menodakkan kesuciannya dong. Jadi nggak bisa dianggap Tuhan lah. Itu kita nggak bisa berasumsi, Pak. Kita nggak bisa berasumsi. Kita harus ngomong berdasarkan perkataan apa yang diucapkan Tuhan. Kita cuma hanya sebagai pendengar dan pelaku firman. Nggak boleh kita ngerocos sendiri kayak orang gila. Oh, kalau begini bogono, kalau begini bogono. Emang lo siapa? Beras aja lo minta makan kok sama tetangga lo. Lu jangan ngajarin orang. Bapak manusia berdosa. Tugas kita adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bukannya jadi bogono ya, begini bogono. Itu jatuh-jatuhnya Bapak jadi tukang gosip jadinya. Kalau begini bogono, itu kan kata kau, bukan kata Yesus. Kenapa jadi kau yang ngatur? Abang jelaskan lah supaya Tuhan abang tuh yang sifatnya nggak kayak manusia. Tidak masalah dia menjadi manusia, yang penting dia sudah membuktikan dirinya berkuasa. Dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan kematian, selesai. Apalagi yang mau dibahas? Musuh terbesar kan kematian. Kematiannya udah dikalahkan, kita sekarang udah tinggal pesta. Kau di bumi ini masih mau jadi budak. Kamu tuh udah diselamatkan, masalahnya udah dikelarin, tapi masih kau kembali seperti babi kembali kepada kubangannya. Udah ditolong, udah dikasih keselamatan, tapi masih mau jungkir balik di lumpur. Salah kau. Yesusnya sudah bangkit dari kematian. Mau nggak kau hidup seperti Yesus? Mau nggak kau bangkit dari antara orang mati? Kan itu kan masalahnya udah kelar. Kok Tuhan apa? Itu kan kata iya kan kata omongan kau. Omongan kau di sini nggak ada gunanya. Kita ngomong pakai dalil, pakai bukti, pakai kuasa. Ada nggak mujizat yang mendukung omongan kau? Ngomong-ngomong nggak ada mujizatnya, ngapain? Yesus sudah membuktikan dia bangkit dari antara orang mati. Kau apa yang kau buktikan? Paling kau berak, terlagi kau cebok, baru kau ngomong-ngomong kau. Ya saya malah kayak Tuhan bang, berarti ada beraknya. Usahakan kau tuh ngomong jangan dari diri kau, ngomong tuh pakai dalil. Lama-lama kau nanti digetok malaikat, pala kau dibelah nanti lama-lama. Ngomong tuh berdasarkan apa yang Tuhan bicara, apa yang Yesus katakan, bukan apa yang omongan kau. Kau kan bentar lagi mati kau. Terus ngapain kau ngajar-ngajarin orang? Kalau saya mau diangkat sama Tuhan, saya kan bersama-sama dengan Yesus di surga. Kau kemana? Nggak tahu kau kemana. Ke neraka lah kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro Herman, aku bisa tanya sesuatu enggak ya Bro Herman? Kalau mau tanya sama Bang Munir. Saya tukang tanya, bukan tukang jawab. Luka. Oke. Oke, brother, gue turun dulu lah ya. Istirahat dulu, kasih ke Ginca aja dulu, si Ginca yang finishing. Goreng aja di situ lah. Ikut Luka. Cepat kali bang. Bincang-bincang dulu.